Berdoa selesai. Mm-mm. Jadi kita masuk ke topik geriatri malam hari ini ya. Sebenarnya kita lebih banyak reviewnya aja ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Lagi-lagi ini soal memang biasanya sering keluar dalam bentuk berbagai macam. Inkontinensia urin yang mungkin terjadi pada pasien laki-laki 77 tahun, sering buang air kecil di celana. Riwayat BPH, HT, DM, OA. Dia tahun sudah pakai kursi roda dan akhir-akhir ini mudah lupa. Ya, mungkin ada demensia juga bisa. Nah, teman-teman, 87,5% itu menjawab fungsional dan overflow. Sementara 12,5% menjawab fungsional dan urgensi. Kalau ditanya apa inkontinensia urin, jenisnya itu ada berapa macam? Kalau menurut PABDI dan menurut sumbernya, berapa macam di PABDI? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 dokter. 6 dokter. 6 dokter. Ya. Jadi ini mengingatkan lagi kalau di PABDI menyebutkan bahwa berdasarkan Perkina, inkontinensia urin itu ada 5 kelompok. Jadi dia ada tipe stres, tipe yang urgensi, tipe campuran, overflow, sama memang ini ada tipe yang terus-menerus, continuous urinary incontinentia. Jadi ini ya, jadi ada stres, terus habis itu urgensi, terus dia ada campuran, terus dia ada overflow, sama terus-menerus. Terus itu ada juga tambahan terkait istilah OAB, overactive bladder. Kalau OAB ini dia itu intinya urgensi ya, plus minus inkontinensia urin yang biasanya ada frekuensi nokturia tanpa ada ISK dan patologi jelas lainnya. Jadi kalau OAB ini dia punya definisi sendiri. Terus memang dia jatuhnya ya kalau dari PABDI menyebutnya 5 ya. 5 itu adalah inkontinensia urin terus menerus atau continuous. Dia keluarnya urin di luar kehendak secara terus menerus. Gitu. Jadi ya mereview lagi ya. Terus nanti bisa teman-teman baca di sini. Sudah saya masukkan juga hampir mirip sama soal yang di sesi sebelumnya. Nah, kalau em, pada pasien dengan inkontinensia urin gitu ya, em, kemungkinan kan ada yang inkontinensia urin yang memang apa, memang dipengaruhi sama usia, memang banyak pada geriatri, tetapi juga harus menyingkirkan inkontinensia urin yang sifatnya transien. Transien yang sifatnya hanya sementara yang harus kita singkirkan itu singkatannya apa? Kemungkinan ini nih harus kita singkirkan dulu. Depannya D adalah diapers. Ya, jangan lupa diapers, vaginitis, atau nick bladder, atau uretritis, pharmaceutical, psychological condition, atau reduced mobility, atau reversible urinary retention, dan lain-lain. Stool infection. Jangan lupa bahwa di dalam nanti ke arah mau mendiagnosis inkontinensia urin, maka harus singkirkan kemungkinan inkontinensia urin yang sifatnya transien, gitu. Oke, dah. Ini kan soalnya cuma mau mengarahkan ke eh, diagnosis tipe yang mana dari inkontinensia urin di soal. Oke, terus dia jadinya tipe yang mana nih? Dia punya BPH. Kalau BPH, dia biasanya tipe yang BPH, coba Urgensi ya, Mas? urgensi.
Stres. Overflow. Overflow kalau BPM. Kalau misalnya balik, misal dia ada sumbatan, memang jatuhnya ke overflow. Terus dia pakai kursi roda, akhir-akhir ini mudah lupa, berarti dia yang fungsional. Fungsional. Hmm. Nah, memang per definisi tiap sumber kan beda-beda ya. Jadi yang penting teman-teman punya catatan masing-masing, udah tahu paham konsepnya, insya Allah aman kok. Yang mau saya sampaikan lagi tuh, bentar, ada lagi. Saya, Oh iya, nanti kalau terapi nanti ada soal berikutnya ya. Oke, sementara itu dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait jenis-jenis inkontinensia urin? Aman ya, aman. Nomor 2, patofisiologi laki-laki 75 tahun, sulit berjalan sudah 6 bulan, menjadi sangat lambat, sulit jalan lurus, sering terjatuh, sering gemetar saat istirahat ya, resting tremor. Tensinya 140/80, mass phase positif, pill rolling tremor, rigiditas positif ya. Ini ke arah diagnosisnya Parkinson. Parkinson. ya, dia adalah Parkinson. Jangan lupa beda ya Parkinsonism sama penyakit Parkinson. Oke. Nah, jadi jawabannya yang mana? Patofisiologi yang mungkin dari kasus Parkinson ini. Yang dopamin loh. Penurunan jumlah dopamin. Kalau yang lain kan kayak autoantibody merusak mielin tuh kayaknya kayak multiple sclerosis gitu ya. Tuh. Atau yang C itu benar dia Parkinson. D autoantibody yang merusak reseptor asetilkolin di neuromuscular junction ini apa? Ada autoantibody yang merusak reseptor asetilkolin di Iya. neuromuscular. Dia adalah biasanya MG ya, Secara grafis. myasthenia gravis. Itu sesuatu yang merusak atau merubah disfungsi ya. Oke, spasme muskular perikranial ini kayaknya TTH mungkin maksudnya ya. Oke, benar ya, penurunan jumlah dopamin. Dopamin itu dihasilkan oleh siapa? Di daerah mana di bagian otak? Prefrontal cortex. Mm-mm. Ganglia basalis. Di daerah dekat ganglia basal mungkin ya itu adalah substansia. Grup alpha. Substansia Nigra. nigra. Justru bukan. Jadi yang hitam justru. Substansia nigra atau black substance adalah suatu regio kecil di otak yang terletak sedikit di atasnya medula spinalis. Jadi di situ dia akan ada kerusakan substansia nigranya, makanya dia dopaminnya ambles. Tuh, dopaminnya berarti bahwa eh, kalau yang tadi saya sebutkan substansia nigra yang rusak itu memang adalah Parkinson disease. Tapi ada juga istilah namanya Parkinsonism. Kalau Parkinsonism dia itu kayak payung besar, dia itu kayak suatu sindrom dengan tampilan kayak gerakan lambat, muka apa pill rolling tremor dan lain-lain klinis banget. Tetapi dia penyebabnya bisa karena obat-obatan, bisa karena ensefalitis sebelumnya, stroke, trauma kepala, infak, dan lain-lain. Tapi kalau memang dia di situ kerusakan substansia nigra dan di situ biasanya bisa ketemu inklusi sitoplasmik eosinofilik atau Lewy body, kemungkinan memang dia ke arah Parkinson disease. Dan jangan lupa bahwa Parkinson disease itu bisa terjadi pada segala usia, tetapi memang paling sering dia terjadi pada lansia ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini kriteria diagnosis dari
Parkinson disease ya, ada macam-macam, nanti bisa dibaca. Tapi kayaknya kalau di soal yang penting pasti akan ditunjukkan klinisnya akan jelas. Sek. Oke, gitu ya. Nah, terus bagaimana tata laksana Parkinson? Nanti bisa teman-teman baca bahwa tata laksana Parkinson terutama di konsep farmakologi, maka akan ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu, yaitu terapi medikamentosanya yang jelas yang pertama obat pengganti dopamin, contohnya levodopa atau carbidopa. Nah, itu ya levodopa atau carbidopa. Levodopa itu kan dia adalah bentuk prekursor sebelum dia berubah menjadi dopamin dan bisa digunakan di saraf ya, di otak gitu. Yang Parkinson disebabkan karena kekurangan dopamin. Nah, pemberian dari dopamin itu biasanya berupa kombinasi ya. Jadi dia itu merupakan pemberiannya berupa kombinasi dua zat aktif ya, yaitu dopaminnya sendiri, biasanya dalam bentuk levodopa misalnya, sama dia biasanya dikombinasikan dengan contohnya ini dopa dekarboksilase seperti karbidopa sama benserazid. Makanya di sini teman-teman kalau baca bagaimana terapi pemberian levodopa pada pasien, dia itu diberikan sebagai kombinasi kokareldopa. Misalnya kokareldopa berarti dia kombinasi antara levodopa sama karbidopa. Ada juga kobeneldopa. Dia levodopa sama benserazid. Intinya apa? Supaya si levodopa ini tidak bisa dijaga supaya dia bisa masuk ke misalnya blood-brain barrier dan lain-lain. Intinya dia kayak menghambat perubahan yang tidak diperlukan dari levodopa ke dopamin gitu. Jadi dia memang diberikan kombinasi. Dan hati-hati bahwa pemberian dari levodopa ini itu ada kecenderungan fenomena on-off atau fenomena wearing off. Sehingga harus dipantau ketat dan mulai dengan start slow, go slow gitu. Jadi memang dia harus pelan-pelan. Nanti teman-teman bisa baca aturannya di sini. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya itu biasanya mual, dizziness, muntah, hipotensi, konstipasi, dan lain-lain. Oke. Terus eh, yang terus nanti kan dia itu kita lihat respon pengobatannya. Kalau respon pengobatannya baik, dosisnya dipertahankan. Intinya menggunakan dosis yang seminimal mungkin menimbulkan efek yang diinginkan dan minimal efek samping yang terjadi. Tetapi kalau dia tidak respon, maka dosis bisa dioptimalkan. Tetapi kalau dia dosisnya udah dalam tahap tertentu, dalam hal ini 1,2 miligram, 1,2 gram gitu, maka dia berarti kemungkinan gagal ya, atau kemungkinan bukan ke arah Parkinson dan lain-lain. Nah, terus kalau wearing off gimana? Wearing off tuh kok udah dengan dosis yang udah oke, tiba-tiba dia kok keluhannya muncul lagi kayak membutuhkan dosis yang lebih banyak. Maka sarannya akan ditingkatkan frekuensi levodopa atau kombinasi tambahan dengan beberapa obat yang lain seperti COMT ya, katekol O-metiltransferase inhibitor ya, seperti tolcapon, entecapon ini. Mekanisme kerjanya bisa teman-teman baca di gambar kiri atas. Atau bisa juga dikombinasikan dengan agonis dopamin seperti bromokriptin, antikolinergik seperti benztropin, THP, atau bisa juga MAOI ya, mau inhibitor atau amantadin. Nanti bisa teman baca. Tapi memang prinsip obatnya untuk Parkinson disease terutama adalah levodopa dan kombinasi antara karbidopa atau benserazid gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini cuma gambaran umum aja. Untuk detailnya saya kira sih nggak usah yang detail-detail banget.
Aman ya, yang penting teman-teman tahu pernah dengar nama-nama obatnya lah. Berarti nomor 2 benar, jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Lanjut nomor 3 adalah masalah geriatri. Pada pasien laki-laki 62 tahun pusing ya atau dizziness sejak 1 minggu. Saat penderita bangun tidur dan hendak ke kamar mandi. Dia punya riwayat HT, konsumsi amlodipin, dia DM, konsumsi glimepiride. Pasien menderita maaf, pasien lebih banyak berdiri, nggak mau keluar rumah. Pasien juga mendapatkan furor tinggi. Internetnya nggak stabil ya. Terus tensinya 130/80 saat berbaring. Terus saat dia berdiri 110/80. Berarti ini dia ada apa? Hipotensi ortostatik. Orto? Ya, hipotensi hipotensi ortostatik ya. Jadi intinya kalau hipotensi ortostatik itu selisih tekanan darah sistolnya berapa mmHg? Minimal. Antara dia berbaring sama dia berdiri. 10? 20? Penurunan lebih dari 10 mm lagi. 30? Kalau 10 itu di diastolnya. Kalau sistolnya selisihnya setidaknya minimal 20 gitu. Jadi di sini dia sudah tegak ortostatic hypotension dari 130 terus dia turun di 110. Nanti biasanya dicek itu dia berbaring terus eh apa disuruh berdiri 1 menit gitu. Mana sini? Nah, oke. Suaranya putus-putus. Enggak ya. Ya, Enggak oke. putus-putus. Terus Oh iya, heeh. Alhamdulillah. TTV, TTV, kayaknya darah rutin, elektrolit lain-lain, gula darah saat ini posisinya baik. Nah, terus memang ada beberapa skor-skor ya, yang mungkin teman-teman tuh memang besok kalau di ujian board itu biasanya akan ada keterangannya. Itu kalau pas dulu saya. Tapi ya setidaknya teman-teman adalah sedikit menghafalkan mungkin ya, jadi biar ngerjainnya lebih cepat dan juga untuk OSCE itu akan lebih bisa banyak membantu. Nah, karena di sini dia ada skor mental state 27, ADL-nya 6, MNA-nya 26, sama depresi skillnya geriatrik di 12. Masih terpecah 62,5% menjawab D, hipotensi ortostatik sama depresi. Yang lain ada kognitif. Sementara yang paling rendah vertigo, depresi, dan gangguan kognitif 12,5%. Salah satu yang bisa kita lihat adalah menggunakan pedoman di instrumen P3G pengkajian paripurna pasien geriatri. Ada beberapa yang bisa teman-teman lihat, minimal komponen yang diperiksa pada pasien geriatri seperti ADL dengan indeks Bartel yang telah dimodifikasi ataupun dengan Lawton, resiko jatuh, DDS, depresi, mini COG dan CDT, clock drawing test, mini mental state examination, nanti untuk melihat kognitifnya gimana, abbreviated mental test, sama mini nutritional assessment terkait malnutrisi resiko. Kalau misalnya di ADL, itu biasanya kita merujuk kepada instrumen indeks Bartel yang dimodifikasi ataupun Lawton. Pada prinsipnya, semakin dia skornya tinggi, maka dia semakin baik. Atau kita sebut dia mandiri atau independen. Nah, kalau di Bartel, dia biasanya mentoknya di 20.
Kalau di Lawton dia 8. Nah, mungkin kalau di soal ini dia adalah ADL-nya itu 6. Nah, kalau dari ceritanya ya bisa aja 6-nya si Lawton ini berarti kalau 6 itu udah masuk independen atau mandiri sebenarnya masih oke. Tapi beda banget kalau 6-nya si Bartel. Kalau 6-nya Bartel tuh dia udah ketergantungan berat. Tapi kayaknya kalau klinis ini nggak terlalu menjelaskan kayak ketergantungan berat ya. Jadi kemungkinan dia pakai yang Lawton. Terus yang kedua terkait demensia, gangguan perilaku, itu bisa menggunakan eh, Minicog sama CDT. Nanti ini pernah keluar di soal juga ya teman-teman kemarin kayak sempat tak kasih contoh soal yang ini. Jadi memang ini biasanya dikombinasikan Minicog itu kan intinya untuk mengingat ya, di recall disebut 3 benda itu. Kalau memang dia bisa semua ya bukan demensia, tetapi kalau demensia maka dia lupa semua ya, recall-nya 0. Tetapi kalau misalnya dia masih belum jelas, maka dilanjutkan dengan CDT. Kalau CDT-nya itu clock drawing testnya normal, dia bukan demensia. Kalau dia abnormal, dia demensia. Itu adalah screening biasanya. Nah, nanti biasanya lebih lanjutan akan di assessment juga MMSE. Nah, kalau dari pengkajian pedoman instrumen ini, MMSE-nya itu interpretasinya dia itu ini mana ya? Nih, skornya ada 11 sampai 20. Jadi teman-teman cuma ngapalnya 11 sampai 20. Itu hasilnya fungsi kognitif globalnya sedang, kurang dari itu buruk, lebih dari itu relatif baik. Tetapi kalau saya melihat acuan di soal, kebanyakan sih acuannya pakai yang ini. Jadi dikatakan normal itu, teman-teman apalin aja antaranya. Tengah-tengahnya MMSE 24 sampai 28. Kalau 24 sampai 28, maka kemungkinan dia ada MCI atau VCI, mild cognitive impairment ya. Jadi dia itu ringan, mild cognitive impairment. Kurang dari 24 maka dia demensia ya. Lebih dari 28 maka dia normal. Itu masih tanda tanya. Biasanya sih soal melihatnya ini. Jadi kalau kita lihat MMSE-nya 17 tuh. Oh, ini udah pasti kemungkinan dia demensia ini. Tuh. Makanya paling yang tengah 24 sampai 28. Nah, terus yang berikutnya AMT ini nggak terlalu gimana-gimana, nice to know aja. Nah, untuk MNA, ingat bahwa MNA atau Mini Nutritional Assessment dia dibagi jadi 2 komponen. Yang pertama untuk screening dan yang kedua untuk assessment. Nanti dia akan dijumlahkan. Kalau adalah kurang dari 17, maka dia adalah dia adalah malnutrisi. Kalau dia 17 sampai 2, 3,5, jangan tanya saya, ini angkanya jelek banget, maka dia beresiko malnutrisi. Ya, itu aja. Ini juga baiknya dihafalin karena ini sering banget keluar di soal ya. Terus kalau GDS, nah lain-lain itu kalau instrumennya itu dia semakin skornya semakin tinggi, maka dia semakin baik. Tetapi berbeda dengan GDS, kalau GDS atau Geriatric Depression Scale semakin tinggi maka dia jelek. Jadi dia itu kalau skornya dia tidak ada gangguan depresi. 5-9 kemungkinan besar ada gangguan depresi dan skornya lebih dari sama dengan 10 ada gangguan depresi gitu. Sehingga kalau di soal dengan skor MMSE 27 berarti fungsi kognitif global masih relatif baik ya. Ataupun kalau mau pakai yang tengah-tengah ya dia kan mepet di MCI tapi dia kan oke ya. Terus ADL-nya 6, ini saya ambil dari Newton berarti dia mandiri. MNA-nya 26, tidak memiliki resiko malnutrisi. Kalau malnutrisi di bawah berapa? Kalau malnutrisi di bawah
17. Di bawah 17. Oh, 17 ya. Geriatric Depression Scale ada gangguan depresi kalau dia di atas depresi kalau dia di atas berapa Di atas 10. skornya? Oh, di atas 10. Oke. Ya, jadi ini ya hasilnya. Berarti dia memang ada depresinya kalau di soal. Terus terkait untuk dizziness, nanti teman-teman bisa untuk evaluasinya harus bisa membedakan bagaimana karakternya. Kalau vertigo kan dia kayak dia gimana karakteristiknya? Pusing berputar atau apakah dia nyeri kepala atau dia ketidakseimbangan atau kayak glier gitu. Kalau memang dia berputar maka dia pendekatannya vertigo episodik. Mungkin dia ke BPPV atau dia insuvertebrobasiler dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya dia tidak seimbang, disequilibrium, biasanya dia akan pendekatannya bisa karena gangguan di otak, lobus frontal, atau lightheadedness, jadi kayak kepalanya kayak ringan, dizziness gitu ya. Kalau dia ditemukan penurunan tekanan darah di atas 20 sistolnya, kemungkinan dia hipotensi ortostatik. Atau dia kelainan pemeriksaan jantung, maka kemungkinan dia aritmia atau penyakit jantung. Atau dia penurunan denyut jantung, penurunan tekanan darah, mungkin ada episode vasovagal. Nah, nanti di situ, di slide ini nanti teman-teman bisa dibaca ulang ya. Nah, terus ada obat-obatan juga yang bisa menyebabkan pusing atau dizziness dan vertigo. Sehingga masalah geriatrik pada pasien ini vertigo jelas enggak ya, biasanya dia kan berputar kata kuncinya. Sementara itu hipotensi ortostatik setuju, depresi juga setuju. Gangguan kognitif saya rasa enggak. Hasil dari mini mental state-nya juga cenderung baik. Kalau kita lihat. Terus vertigo juga enggak. Berarti jawabannya adalah D. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Aman ya. Ya, ada. Pokoknya kalau geriatri itu memang ada sedikit hafalan. Oke, nomor 1. Anjuran yang Anda sarankan untuk mencegah berulangnya kondisi penderita. Ini pada prinsipnya dia geriatri, nggak mau makan, batuk, terus dia ada dahak. Ketularan dari cucunya yang baru datang. Dia punya riwayat gula, dia punya gangguan intinya gula darah, hipertensi, terus ada pneumonia intinya. Nah, anjuran untuk mencegah dia pneumonia 100% sudah menjawab dengan betul, yaitu imunisasi influenza setiap 1 kali per tahun dan imunisasi pneumokokus 1 kali per dosis. Kalau vaksin pneumonia ada berapa jenis yang direkomendasikan pada ininya PABDI? Rekomendasinya PABDI. 2 nggak sih? Apa aja? PCV 13, PSV 2, apa kebalik ya? Sebenarnya kalau jenisnya justru banyak. Ya, PCV 13, ada juga PCV 15, ada juga PCV 20, ada juga PPSV 23. Nah, ini semua adalah vaksin pneumokokal. Ya. Jadi ada PCV 13, 15, 25, PPSV 23. Tetapi kita lihat perbedaannya di sini ya. Kalau PCV 13, 15, 20 memang itu rekomendasinya bahkan sejak usia masih muda bisa masuk. Tetapi kalau PPSV 23 memang dia biasanya lebih ke pasien di atas 50 tahun. Tuh. Nah, nanti
terkait yang vaksin pneumonia mengingatkan bahwa pneumokokal konjugat yang PCV 13, 15, 20 itu ada beberapa yang harus teman-teman hafalkan. Jadi, kalau dia sama sekali belum pernah mendapatkan vaksin pneumokok, teman-teman sarankan pemberian bebas 13 atau 15 atau 20. Nanti kalau teman-teman pilih, oke, kita kasih PCV 13 atau 15, maka rekomendasi berikutnya adalah kita kasih PPSV 23. Jeda paling lambat, jedanya paling cepat 8 minggu setelah 13 atau 15 yang teman-teman kasih. Kalau misalnya teman-teman ngasihnya PPSV 23 dulu, maka kita bisa kasih 13, 15, atau 20 dengan jeda minimal 1 tahun. Intinya sih, kalau aku ngapalinnya kalau dia urut angkanya, kayak ya itu tadi ya, 13 atau 15 gitu, terus kita lanjutkan dengan PPSV 23, maka dia 8 minggu udah bisa masuk tuh. Tetapi kalau misalnya kita masukkan si PPSV 23-nya dulu, terus kita mau masukkan yang PCV 13 atau 15, atau misalnya PCV 20, maka dia harus jeda minimal 1 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya belum pernah dapat sama sekali, terus teman-teman mau kasih PCV 20. Nah, kalau PCV 20 tidak perlu diikuti dengan PPSV 23. Gitu beberapa ya yang teman-teman mungkin harus ya mau nggak mau ya setidaknya dihafalkan. Mungkin beberapa soal bisa aja ngambil kayak gini-gini, kan dulu pernah tuh ada soal yang dia berapa ini memang bukan di bidang geriatri sih, waktu itu di topiknya AI tuh ya. Terus kalau misalnya dia PCV 13 atau PCV 15, bisa sih kita kasih PCV 20 minimal 1 tahun kemudian. Kalau dia teman-teman oke, aku mau jalur yang PCV 13, 15 mau ke PPSV 23, apakah perlu dikasih PCV 20? Bisa, tetapi PCV 20-nya dikasih minimal 5 tahun kemudian. Gitu ya. Terutama kalau dia di bawah 65 tahun. Memang intinya kalau PPSV 23 terus yang itu memang jarang banget, sehingga memang dia itu kalau memang belum pernah mendapatkan vaksin pneumokokus sama sekali, memang rekomendasinya yang 13 atau 15 dulu ya, atau yang 20. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan? Aman ya, nanti teman-teman bisa dibaca, di review lagi ya. Kapan dia harus 1 tahun, 8 minggu gitu. Nah, oke, jadi benar nomor 1 jawabannya B. Nomor 2, diagnosa terapi primer untuk kasus wanita 77 tahun tidak bisa menahan kencing. Berarti dia inkontinensia urin 2 minggu lalu ketika batuk dan bersin. Ya. Masih bisa menjalankan aktivitas, ingatan cukup baik mengingat di masa lalu. Berarti ini teman-teman menjawabnya adalah semuanya menjawabnya tipe stres. Tetapi terapi primernya yang menjawabnya latihan Kegel. Sementara kalau 12% menjawab terapi dengan obat antagonis adrenergic alfa. Oke. Mana ya? Nanti untuk terapi dari inkontinensia urin ya, sebenarnya pada prinsipnya ini walaupun algoritmanya ini untuk yang OAB itu bisa kita sedikit terapkan.
pada prinsipnya kalau kita sudah memasukkan kriteria, oh ini inkontinensia urin tipe ini, maka biasanya terapi lini pertamanya adalah terapi behavioral. Ya, memang dia bisa dikombinasikan dengan obat atau farmakologi, tetapi paling penting adalah behavioral. Sebenarnya terapi behavioral itu terapinya seperti apa? Nah, terapi behavioral itu intinya adalah selain edukasi, ya setelah India udah dijelaskan edukasi dan lain-lain, itu contohnya apa? Contohnya adalah latihan otot dasar panggul atau kegel, ya terutama kalau yang dia memang secara kognitifnya masih cukup baik. Untuk latihan otot dasar panggul itu dia biasanya disarankan untuk jenis inkontinensia urin tipe tekanan atau tipe stresor. Ya, karena kan biasanya anggap aja tipe stresor itu kan dia karena kelemahan otot panggul sehingga kita latih aja otot dasar panggulnya gitu. Sementara kalau tipe yang desakan atau campuran, itu biasanya dia lebih cocok ke latihan kandung kemih atau bladder training. Begitu juga dengan yang overactive bladder ya. Tuh. Walaupun yang tipe desakan atau campuran bisa juga dilatih otot dasar panggul. Bersama-sama dengan edukasi perubahan gaya hidup, mereka semua ini adalah merupakan terapi behavioral. Ya, terutama memang ini untuk status fungsional yang masih mandiri. Nah, ini bisa kombinasi dengan beberapa obat-obatan. Nah, jenis obat-obatan itu juga bergantung kepada jenis inkontinensia urin. Kalau misalnya dia tipenya adalah tipe stresor ya, atau misalnya dia tipe tekanan ya, maka dia bisa diberikan seperti ini ya, duloxetin, pseudoephedrine gitu. Atau misalnya kalau dia tipe yang urgensi ya, desakan bisa dikasih agonis beta 3, antimuskarinik, estrogen jika memang dia karena kekurangan estrogen dan lain-lain, atrofi vaginitis dan lain-lain tuh. Itu ini dulu pernah saya sampaikan juga, ini nanti teman-teman silahkan di-review, dibaca lagi terkait jenis-jenis obatan, obat-obat yang bisa diberikan. Ya, jadi jawabannya adalah yang apa? Aduh. A. Tip ya, yang A. Sebentar. Ya, betul. Yang A ya, oke. Sementara yang B, tipe urgensi ini kan tipenya salah ya, terapi bladder retraining ya, bladder training ya sebenarnya bisa, cuma jawabannya kan tipe stres. Bukan dengan obat. Pokoknya terapi primernya itu dia dengan behavioral. Bisa dikombinasikan atau behavioral aja. Nanti kalau dia dievaluasi kurang lebih 8 minggu sesuai algoritma, maka baru bisa kita masukkan tempat terapi farmakologi. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kondisi pasien ini merupakan laki-laki 78 tahun, 3 bulan terbaring di rumah karena infak cerebri multiple. Keluarga sering menemukan 1 atau 2 potong feses yang sudah berbentuk di tempat tidur. Dan biasanya setelah minum air panas atau makan. Ya enggak? Oke, jadi kira-kira apakah ini 62,5% menjawab dia neurogenik, sementara 37,5% menjawab akibat konstipasi. Nah, memang ini jarang ya keluar di soal, cuma beberapa tuh juga pernah keluar di soal. Nanti ini sudah saya screenshotin dari PubD untuk terkait konstipasi dan inkontinensia alfi. Nah, ya kalau konstipasi nanti bisa dibaca juga. Kalau inkontinensia alfi itu intinya dia mirip sama inkontinensia urin, tetapi di sini adalah feses intinya. Nah, untuk inkontinensia alfi itu memang jarang terdeteksi karena biasanya pasien
tidak pernah cerita. Itu lebih jarang dibandingkan dia cerita kalau inkontinensia urin. Nah, pada gambaran klinis dari inkontinensia alfi dibagi menjadi 4 kelompok dari etiologinya. Yang pertama adalah inkontinensia alfi akibat konstipasi. Yang kedua, inkontinensia alfi akibat gangguan kontrol persarafan, ya. Yang berikutnya adalah inkontinensia alfi akibat hilangnya refleks anal. Sama, aku lupa tadi kelewatan, inkontinensia alfi simptomatik. Itu yang berkaitan dengan penyakit pada usus besar. Nah, intinya apa? Kalau dia akibat konstipasi, ya udah berarti memang dia itu tinjannya keras, terus dia mengeras, sulit dikeluarkan ya, hingga dia menyebabkan retensi feses. Nah, kalau dia retensi feses bisa memicu kerusakan saraf otot di anus sehingga nanti kontrol defekasinya dia terganggu gitu. Akhirnya akhirnya dia intinya bisa keluar lah. Dia juga bisa karena dia akibat konstipasi intinya. Terus yang kedua, kalau inkontinensia yang simptomatik, ini memang ada penyakit atau kondisi kelainan medis yang biasanya berkaitan di usus besar. Misalnya ada infeksi pada usus besar ya, atau misalnya dia diare sehingga dia fesesnya jadi cair terus lebih mudah keluar. Itu simptomatik. Yang ketiga akibat gangguan kontrol saraf. Kalau ini misalnya ada kerusakan saraf, terus dia mengganggu fungsi dari sfinkter anorektal atau intinya dia kayak stroke gitulah. Ini dia stroke, cedera tulang belakang. Jadi dia nggak bisa mengkontrol BAB-nya. Yang keempat adalah akibat hilangnya refleks anal. Kalau ini intinya disebabkan otot sfinkter itu tidak memberikan respon ketika rektum terisi feses. Biasanya ini juga berhubungan sama kerusakan saraf juga biasanya. Dia tidak ada sinyal yang pas gitu. Nanti yang terapinya nanti bisa teman baca di sini ya. Ya, sehingga ini kan kemungkinan dia ketemu feses 1 atau 2 potong yang sudah berbentuk di tempat tidur. Ini tipe apa? Yang mana kira-kira? Konstipasi ya, Mas? A, B, C, D, E? Nah, hati-hati. Ini terbaringnya karena apa? Karena stroke, cerebri. Iya. Berarti kalau karena stroke dia adalah karena Neurogenik. neurogenik gitu. Jadi memang agak ini ya, kita terlalu fokus pada 1 atau 2 potong feses yang sudah berbentuk. Tapi kenapa ini berbentuk? Kenapa ini enggak? Ya, tapi sebenarnya itu adalah clue-nya itu adalah pasien ini tuh menderita infak cerebri multiple. Nah, itu ya. Sementara kalau kayak konstipasi yang D sama E nanti teman-teman bisa baca apa itu disinergia pelvis dan lain-lain. Nggak pernah keluar di soal ya. Sampai sini ada yang mau konfirmasi atau mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nomor 1, enzim spesifik yang ditargetkan oleh obat utama yang digunakan untuk kondisi di atas. Pria tua 80 tahun, penurunan memori bertahap, berlangsung selama 5 bulan, kesulitan mengingat nama, kebingungan, disorientasi. Terus dokter memberikan pengobatan tujuannya menghambat perkembangan penyakit. Diagnosisnya apa? Penurunan memori bertahap. Demensia. Demensia apa? Demensia ada banyak. Alzheimer. Lupa.
dia demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu kan dia gangguannya terutama di kognitif. Jadi dia biasanya akan lupa nama-nama keluarganya, ya kayak drama-drama tuh loh. Itu adalah demensia Alzheimer. Tuh. Nanti dia itu tapi akan jarang untuk menunjukkan tampilan gangguan perilaku, gangguan behavioral. Dia kalau ada gangguan behavioral atau perilaku, misalnya dia jadi kayak sering marah-marah dan lain-lain, kayak agresif banget, itu biasanya muncul pada saat demensia Alzheimer yang sudah sangat parah dan pada kondisi tahap akhir. Sementara kalau dia muncul gangguan behavioral, dia biasanya demensia pada peak disease. Sudah benar bahwa enzim spesifik yang ditargetkan untuk kondisi demensia Alzheimer ini adalah enzim kolinesterase, suatu enzim yang mendegradasi asetilkolin. Gitu. Mengingatkan aja bahwa demensia ada banyak-banyak, ada banyak-banyak. Jenisnya ada banyak, yang salah satunya adalah Alzheimer, yang lain adalah vaskular, terus ada DLB sama FTD. FTD itu frontotemporal disease. Kalau DLB itu demensia Lewy body. Nah, kalau Alzheimer memang dia usianya 60 tahun ke atas ya. Terus nih, dia itu kan gangguan kognitif, jadi dia biasanya hilang di perjalanan. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia kayak nyasar, suka ngulang-ngulang pertanyaan, sulit menyimpan ingatan yang baru. Kalau sedang sulit mengenali keluarga, teman, perilaku impulsif. Kalau berat dia tidak mampu berkomunikasi. Sementara kalau dia dominannya itu gangguan perilaku dan emosi, impulsif, atau emosi datar ataupun bisa berlebihan, sulit berencana dan menata hal ini kita semua nggak sih? Atau aku aja. Sulit berencana menata hal itu berarti biasanya di frontotemporal disease. Masalah bahasa, sulit memahami, terlibat dalam pembicaraan, nyambung. Frontotemporal disease. Ya, itu ya. Nah, kalau Alzheimer ini salah satu yang tersering ya selain demensia vaskular, kalau vaskular kan kata kuncinya stroke, white stroke. Dia disebabkan akibat akumulasi plak amiloid ekstrasel dan protein tau intrasel. Nah, yang perlu teman-teman tahu apa ya? Terapinya. Nah, untuk terapinya itu bergantung kepada derajat ringan, sedang, beratnya. Kalau teman-teman lihat di buku PABDI ini kabur ya. Nah, itu sebenarnya diambil dari sumbernya BMJ ini. Kalau Alzheimer yang baru pertama kali terdiagnosa, kalau dia derajat ringan atau sedang, maka dia diberikan monoterapi sebagai pilihan pertama. Ya, dia bisa diberikan dengan donepezil, galantamin ataupun rivastigmin gitu. Tetapi kalau severe, maka monoterapi biasanya memantin ya, recommended as an option. Ya, itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca di sini ya. Jadi memang kita tahu bahwa kayak donepezil, galantamin, rivastigmin itu merupakan lini pertama dari demensia Alzheimer biasanya. Nah, obat-obatan ini itu intinya adalah bekerja sebagai penguat fungsi kognitif melalui peningkatan kadar asetilkolin di otak untuk mengkompensasi hilangnya fungsi kolinergik. Tuh mana ya? Oh, nggak ada gambarnya yang oke ya. Udah nanti teman-teman lihat sendiri. Intinya adalah dia itu supaya asetilkolinnya menjadi banyak di di celah sinaps. Ya, itu adalah prinsip dari demensia Alzheimer. Nanti untuk terapi-terapi yang lain teman-teman bisa dibaca di sini. Vaskular demensia obatnya apa? Nah, nanti bisa dibaca di sini. AB betul kok. Kalau yang A tadi apa?
katekolmetiltransferase, COMT. Ini kalau obat yang mentargetkan ini berarti dia untuk kasus apa? Parkinson. Apa? Yang tadi COMT tadi saya pernah Parkinson tadi ya, Mas. Parkinson. Iya, ya. Ya, betul. Parkinson. Nomor 2, pendekatan yang paling tepat menangani situasi ini. Pria 65 tahun, Alzheimer, MMA evaluasinya 18/30. Masuk yang mana nih? 18/30 kan sebenarnya kayak tengah-tengah ya. Kalau dia kurang dari Halo. Iya dok. Tidak ada suaranya dok. Lempar ya. Mas Ado nggak ada. Ada tuh, ada kok. Ada Samsung Samsul ini itu loh. Samsul. Oh, sekarang baru kelempar. Berarti ini dipimpin oleh Om Nguyen. Om Yusuf jelas. Silahkan dilanjut, Prof. Nguyen. Soalnya, oh Ucup bisa nganggo fotonya Mbak Kristi gitu. Biasa Kristi make laptopku, Om. Mana ada. Udah lama kan pakai fotoku kamu? Nggak kendeng. ya Allah. Maaf. Tadi apa? Ke kick mana ya? Ya, yang mana? A B C D E? Dok, E. Ya. Ya, yang E ya, dunia pesil. Tetapi kenapa jawabannya semuanya memantin? Tuh ya. Yang E ya. Soalnya mana sih? Kita lihat ya. Kalau memantin itu kalau dia udah severe ya. Oke. Nih, hanya ada 2 indikasi pemberian monoterapi dengan memantin, yakni pasien Alzheimer derajat sedang yang memiliki kontraindikasi atau tidak dapat mentoleransi pemberian asetilkolinesterase inhibitor. Dan 2, pasien penyakit Alzheimer derajat berat. Gitu. Jadi biasanya dia jarang ya untuk menggunakan memantin monoterapi. Kondisi instabilitas postural, gangguan apa saja yang harus dievaluasi pada pasien ini sebagai penyebabnya. Pria 77 tahun ke IGD setelah terjatuh di ruang tamu dan mengalami luka pada lutut kanan karena membentur ujung meja. Pasien ini baru saja tinggal dengan anak bungsunya. Gaya berjalan pasien membungkuk, pelan, jarak antar kaki lebar, gangguan keseimbangan ya, sering menggunakan tongkat untuk berjalan. Sulit
diajak komunikasi, pendengaran berkurang, sering telinga berdenging. Penglihatan agak kabur seperti ada kabut yang menutupi pandangan dan sering kesemutan di kaki. Kemungkinan mungkin katarak ya. Pasien sering terlihat murung. Gula darah acak GDS 240. Dengan kondisi instabilitas postural, gangguan apa saja yang harus dievaluasi pada pasien ini sebagai penyebabnya? Nah, ini memang sih bisa teman-teman menggunakan perasaan ya dalam menjawab soal ini. Teman-teman 100% menjawab biru A ya, gangguan visual, vestibular, proprioseptif, dan psikologis. Oke, ya. Ya. Nah, ini memang ada dalam topik di gangguan keseimbangan, jatuh, dan fraktur ya. Nanti memang kan di dalam keseimbangan, sistemnya itu yang berperan adalah visual. Nah, kalau visual ini biasanya gangguannya adalah katarak atau presbiop ya pada geriatri. Vestibular, keseimbangannya ini biasanya ada hilangnya sel rambut, hilangnya neuron ya. Makanya mungkin tadi telinga berdenging dan lain-lain, sama somatosensorik biasanya ada neuropati. Sehingga dia akan mengganggu di sistem saraf pusat dan akhirnya dia juga berpengaruh ke sistem muskuloskeletalnya. Nah, apa saja yang harus dievaluasi? Bentar. Nih, ada juga pola gangguan gaya berjalan pada usia lanjut, unsteady, memburuk bila mata ditutup, atau dia kondisi gelap, memburuk permukaan tidak rata, lambat, broad base. Nanti bisa teman-teman baca ya. Langkah kecil-kecil. Nah, ini adalah beberapa yang harus dievaluasi nih. Dari anamnesis sama pemeriksaan fisik. Tuh, riwayat jatuh, obat-obatan, lingkungan sekitar tempat jatuh, gejalanya seperti apa, hilangnya kesadaran ada atau tidak, TTV, kulit, seperti turgor, trauma kepucatan mata, visusnya gimana, kardiovaskular, gangguan di jantung, ekstremitas, ada penyakit sendi degeneratif enggak, atau gangguan saraf. Nah, nanti beberapa pemeriksaan keseimbangan dan mobilitas fungsional bisa teman-teman baca, ada uji time up and go, ada uji menggapai fungsional, sama uji keseimbangan gitu. Jatuhnya memang sebenarnya itu ini ya, intinya nanti silakan dibaca soalnya emang banyak banget. Aku tuh mau ngomong ada tambahan, bentar. Tadi tuh belum saya kotak-kotak merah ya. Jadi untuk jawabannya kira-kira yang mana? Oke, di sini jelas ada gangguan visual ya, karena dia penglihatan kabur. Oke. Vestibular, kemungkinan ada gangguan nggak? Proprioseptif, psikologis. Kalau proprioseptif itu beda sama eksteroseptif. Kalau proprioseptif itu intinya dia pengenalan sensasi yang berasal dari dalam tubuh. Kalau ekteroseptif dia sensasi yang berasal dari rangsangan luar tubuh, misalnya kulit, permukaan tubuh, ya, sentuhan, suhu, gitu-gitu. Nah, ini memang aku konfirmasi, tapi kalau di soal itu jawabannya adalah yang C. Gangguan visual, vestibular, psikologis, sama ekteroseptif. Karena kan dia kemungkinan ada neuropati juga, sering kesemutan di kaki, terus penglihatan kabur, gangguan visual,
terus dia telinga berdenging, vestibular, psikologis dia murung, gitu-gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Konfirmasi? Aman? Ya, nanti bisa dibaca. Loh, masih ada. Nomor 4. Pemeriksaan screening awal yang tepat untuk diagnosis. Laki-laki 71 tahun, berjalan lambat, memiliki keluhan penurunan nafsu makan sejak beberapa hari terakhir. Merupakan pensiunan pegawai negeri, aktivitas pasien hanya di rumah saja. Gula darah acaknya dia 220, screening awal yang tepat. Duh, maaf ini belum buat slide pembahasannya. Ini aku simpan dulu aja ya, karena aku juga baru nggak ada soal ini. Jadi ini sih pada prinsipnya dia itu berjalan lambat, keluhan penurunan nafsu makan. Ini bisa mendekati ke arah ke arah rapuh atau frail, sama dia bisa juga ke arah sarkopeni. Tapi sebenarnya dia mungkin ke arah frail ya. Tuh, jadi dia berjalan lambat, penurunan nafsu makan, dia ada gula darahnya tinggi, tapi lain-lain dia oke tuh, TTV oke, pemeriksaan lab darah tuh oke gitu. Sehingga pemeriksaan screening awal yang tepat, awal gitu ya, biasanya dia itu untuk diagnosis pasien itu adalah bisa menggunakan kekuatan genggaman tangan. Ada juga yang gate up and go test, tapi sebenarnya lebih ke kekuatan genggaman tangan. Ya, sampai sini dia ditanyakan dulu. Ini aku nanti tak tambahin slide-nya dulu untuk pembahasan ya. Mas yang tadi ekstroseptif kenapa ya lupa nggak dengar? Ektoroseptif tuh ini dari luar toh, sensasi dari luar. Jadi misalnya Ah, sentuh, rabaan, suhu, kemungkinan dia ada gangguan karena sering kesemutan di kaki. Jadi kayak ada oh iya, gangguan dari luar nih. oke. Gitu. Oke ya, aman ya. Dah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Geriatri ya, kadang-kadang memang agak mungkin banyak juga yang malas atau ini terkait belajar geriatri, tetapi tetap harus dipelajari ya. Dah, kalau tidak ada pertanyaan atau apa nanti bisa ada, kalau bingung didiskusikan di grup ya. Walaupun kayaknya dari dulu tidak pernah ada. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini setidaknya bisa sedikit membantu teman-teman, bisa apa, ya, jadi me- membuat teman-teman bersemangat lagi untuk belajar. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau selama pengajaran ini saya ada banyak salah atau salah kata. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya. Makasih, Rotan. Yuk.